Shalom saudaraku yang kekasih. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Kamis tanggal 23 Juni. Judulnya adalah harapan mengenai tanah perjanjian. Sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Bapa, Allah Bapa kami yang di surga. Syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah pada kami. Sekarang kami akan mempelajari firman-Mu melalui sekolah sahabat ini. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesimpulan kejadian terdiri dari apa? 3 peristiwa yang dipenuhi dengan harapan. Banyak harapan yang apa? Dipenuhi. Harapan yang pertama adalah bahwa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Kita semua tahu bahwa Musa adalah penulis buku Kejadian. Dia menggambarkan kematian dan penguburan Yakub dan Yusuf sebagai peristiwa yang apa? Mengarah ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Segera setelah berkat dan nubuatannya tentang 12 suku Israel, Yakub mulai memikirkan akan kematiannya dan meminta kepada putra-putranya untuk menguburkan dirinya di apa? Tanah Kanaan, di gua Makapela, tempat di mana Sarah dikubur. Nah, narasi yang menggambarkan prosesi pemakaman menuju Kanaan menjadi awal dari peristiwa apa? Beberapa abad kemudian. Dan itu adalah harapan yang pertama. Harapan yang kedua dalam buku Kejadian yang terakhir ini adalah bahwa Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Setelah kematian Yakub, saudara-saudara Yusuf mulai ketakutan. Karena apa? Mereka takut akan Yusuf yang akan membalas dendam, membalas kejahatan mereka di mana cerita sebelumnya bahwa mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf. Mereka takut bahwa Yusuf akan membalas dendamnya. Namun dan mereka datang kepada Yusuf, mereka sujud kepada Yusuf. Namun skenario yang mengingatkan pada mimpi nubuatan Yusuf meyakinkan mereka dan mengatakan kepada mereka untuk apa? Jangan takut. Yusuf mengatakan mereka bahwa jangan takut. Sebuah fasrah yang menunjuk ke masa depan. Karena apa yang direka-rekakan jahat terhadapnya, Allah telah mereka-rekanya untuk apa? Kebaikan dan mengubah jalan peristiwa menuju keselamatan. Meskipun begitu banyak kegagalan manusia, pemeliharaan Tuhan akan apa? Mengambil alih. Kita tahu bahwa begitu banyak kejahatan yang kita lakukan, namun apa? Tuhan tetap apa? Selalu apa? Memelihara kita. Dan harapan yang ketiga, harapan yang terakhir. Harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang jatuh. Kisah kematian Yusuf dalam ayat terakhir Kejadian ini lebih luas dari sekedar tentang kematian Yusuf. Anehnya Yusuf tidak meminta agar tulangnya dikubur. Alih-alih dia menunjuk pada waktu. Dia ingin bahwa tulang-tulangnya itu dibawa keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya harapan tanah perjanjian di akhir dia harapan terakhir mereka adalah apa? Keluar dari tanah Mesir dan membawa tulang-tulang Yusuf menuju ke mana? Tanah perjanjian. Itu tanah Kanaan. Kita memiliki harapan sebagai manusia. Harapan kita semua sebuah harapan yang dipastikan dengan kematian Silo. Kita memiliki harapan jika
Tuhan tidak memberikan harapan ini, mungkin kita manusia hanya berpikir bahwa di akhir hidup kita adalah kematian dan setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Namun Tuhan memberikan kita satu harapan di dalam Wahyu 21. Kalau kita baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Di mana Tuhan menjanjikan apa? Sebuah kota yang kudus. Yang apa? Indah sekali seperti pengantin wanita. Ya. Kalau orang yang sudah menikah pasti tahu bagaimana momen di saat pernikahan itu, melihat pengantin perempuan itu. Begitu cantik, begitu menarik. Nah, itulah keindahan yang kota kudus itu, yang tidak bisa dirangkai dengan kata-kata sehingga hanya digambarkan seperti apa? Pengantin wanita. Nah, kita memiliki harapan bahwa satu saat nanti kita akan apa? Bersama-sama melihat kota yang kudus yang turun dari surga, dan kita sama-sama dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Kiranya kami tetap percaya bahwa suatu saat nanti kami memiliki pada saat ini kami memiliki harapan bahwa suatu saat nanti kami akan melihat kota yang kudus, kota yang begitu indah, dan kami sama-sama diangkat ke dalam kerajaan surga. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.